Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Hai semua, kembali lagi di podcast Likista dengan tema Bincang Asik Ormawa bersama saya Putri Nuryani Harahap. Di podcast sebelumnya, kita udah ngobrol bersama beberapa ketua Ormawa Sekolah Vokasi IPB. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman dan informasi yang disampaikan sehingga memacu semangat kita semua nih dalam berorganisasi. Nah, di podcast kali ini nggak mau kalah juga dong, dan nggak kalah seru juga tentunya, karena kita sudah mengundang ketua dari Himpunan Mahasiswa Vokasi Pangan dan Gizi atau disebut juga dengan Himavopagi. Himavopagi ini merupakan salah satu ormawa yang berada di Sekolah Vokasi IPB dan merupakan ormawa gabungan dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan dan Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Nah, sebelum kita mulai, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu dengan Ketua Himavopagi. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, halo Sobat Likista, perkenalkan nama saya Rudi Setiawan dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Alhamdulillahnya di tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Vokasi Pangan dan Gizi. Oke, untuk panggilannya apa nih kira-kira? Boleh dipanggil Rudi. Oke, Rudi. Oke, langsung aja nih. Sebagai ketua kan pastinya punya definisi organisasi menurut versi sendiri. Nah, kalau definisi organisasi menurut kamu nih sebagai ketua Himavopagi apa? Kalau organisasi itu kalau secara umum kan secara yang banyak orang diketahui kan wadah dan segala macam untuk aspirasi mahasiswa. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin organisasi itu seperti tempat bermain ya. Dalam artian ketika saya ingin mencari hiburan, ingin merefresh diri saya, selain kegiatan rutin saya itu kuliah, ya di organisasi gitu. Di organisasi kita bisa tidak hanya memikirkan program kerja, tapi di situ juga kita bisa sharing-sharing dengan ya teman-teman kita yang ada di organisasi, sharing-sharing tentang kehidupan sehari-hari, gimana perkuliahannya, gimana tugas-tugasnya, segala macam gitu. Dan menurut saya organisasi ini sendiri seperti ajang untuk mengupgrade diri, untuk melengkapi diri saya sendiri ketika apa yang didapatkan di dalam perkuliahan itu tidak bisa didapatkan di organisasi ataupun sebaliknya gitu. Jadi ada timbal balik dan ada saling keterkaitan antara organisasi dengan perkuliahan seperti itu. Masya Allah, luar biasa banget nih definisi organisasinya. Nah, kalau boleh tahu nih, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang pernah diikuti baik dalam organisasi atau kepanitiaan di Sekolah Vokasi IPB? Untuk kegiatan-kegiatan kepanitiaan, kebetulan saya dari tingkat 1 sudah mengikuti Himavopagi itu tuh ada banyak acara yang mungkin saya terpilih sebagai panitia, diamanahkan sebagai panitia. Itu yang pertama di departemen saya sendiri. Di awal saya dari Departemen Pengabdian Masyarakat itu ada salah satu program kerjanya yang mengunjungi panti asuhan. Di situ kita berbagi materi, berbagi cerita dengan adik-adik di sana, dengan pemberian materi-materi yang berhubungan dengan tentunya yang ada di SJMP maupun yang ada di Gizi. Kemudian di situ juga kami bermain games-games yang tujuannya menghibur teman-teman yang di sana, adik-adik yang di sana, supaya mereka tetap ceria, tetap bisa asik dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian acara atau kepanitiaan kedua yang mungkin sampai sekarang masih saya ingat yaitu ketika saya menjadi panitia di pameran inovasi pangan, juga salah satu program kerja yang ada di Himavopagi. Kebetulan di situ saya diamanahkan sebagai koordinator lapangan. Disitulah mungkin saya belajar tentang problem solving dan berpikir cepat gitu, karena keadaan di lapangan itu jarang bisa diamati dan bisa ditebak gitu, karena di lapangan kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan kan. Jadi
untuk berpikir secara tepat, untuk mengatasi masalah secara tepat itu banyak didapatkan dari kepanitiaan tersebut gitu. Jadi untuk mengatasi sebuah masalah itu kebanyakan atau ilmu yang banyak didapatkan dari pameran inovasi pangan seperti itu. Oke, jadi karena mengikuti Mako Pagi dari awal, jadi udah banyak banget nih pengalaman yang pernah diikuti. Oh iya, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi motivasi pertama kali buat kamu sehingga berani nih untuk menjadi ketua di Mako Pagi? Oke, motivasi untuk menjadi ketua di Mako Pagi ini awalnya sih dari pertama masuk dari Mako Pagi itu sama sekali tidak berpikiran bakal menjadi ketua gitu. Tapi seiring jalannya waktu untuk melihat di Mako Pagi sendiri kok kesannya terlihatnya ada yang perlu diperbaiki, atau menurut saya pribadi ada yang harus dikasih sentuhan nih di Mako Pagi ini sendiri gitu. Kemudian setelah itu saya tidak langsung mencalonkan karena memang waktu itu butuh beberapa pertimbangan, masih ada tanggung jawab di program studi, masih ada tanggung jawab yang lainnya untuk mengambil keputusan maju menjadi ketua Mako Pagi. Itu harus banyak pertimbangan dari orang-orang sekitar gitu. Dan yang kedua yaitu ya ini ajang untuk mengupgrade diri saya sendiri gitu. Kalau semisal saya pernah dipimpin ketika tingkat 1 menjadi seorang anggota dan saya memberikan kritik dan saran kepada pimpinan saya, alangkah baiknya saya mencoba memposisikan diri saya sebagai ketua juga gitu, atau sebagai pimpinan juga, agar saya juga bisa belajar gimana sih caranya, rasanya dikritik orang, rasanya menerima pendapat dari orang lain. Jadi di sini juga menjadi ajang untuk mencoba kemampuan saya ini sejauh mana sih tentang leadership di diri saya sendiri ini. Tapi saya menantang diri saya sendiri, bisa nggak kamu coba mengkoordinir sebuah organisasi yang isinya berlatarkan dari orang-orang dengan pemikiran yang berbeda, maksud tujuan yang berbeda. Bisa nggak kamu coba untuk mengkoordinir orang-orang tersebut di Mako Pagi sebanyak 80 orang. Sekarang bisa nggak menyatukan pikiran 80 orang dengan visi dan misi yang telah saya buat gitu. Saya mencoba itu, dan sampai sekarang mungkin saya masih belajar, saya masih banyak mencoba, banyak mempertimbangkan kira-kira apa sih yang harus saya evaluasi sampai sekarang gitu. Oke, mungkin salah satu faktornya bisa juga karena memang Rudy ini aktif juga gitu ya di Ormawa tersebut, atau gimana? Ya kebetulan kalau boleh sharing-sharing, untuk aktif di sebuah organisasi ya dari mulai SMP sudah penasaran dengan apa yang disebut organisasi itu, dengan kemudian mendaftar OSIS, dan saat itu mungkin sebagai anak SMP pada umumnya untuk ajang gaya-gayaan saja, tidak tahu apa itu OSIS, biar ya dipandang keren waktu itu mungkin. Tapi semakin naik tingkat ke SMA kok rasanya kayak beda gitu ketika mengikuti kesibukan di sebuah organisasi dengan tidak ngapa-ngapain gitu. Ada rasa yang kurang seperti itu. Kok tidak ada yang menyanggah pemikiran saya, kok tidak ada yang beda dengan pemikiran saya gitu. Jadi karena perasaan itulah ya membuat saya berarti saya itu butuh organisasi untuk menyalurkan pemikiran saya, supaya saya bisa tahu apa pemikiran-pemikiran di luar sana yang mungkin tidak bisa saya jangkau ketika saya tidak mengikuti organisasi seperti itu. Jadi yang tadinya organisasi itu menurut Rudy hanya ajang untuk main-main gitu ya?
Tapi betul, betul. ternyata organisasi itu menarik gitu ya. Ya, ternyata ini memang ajan main gitu. Organisasi ini tempat main, tapi bukan untuk main-main gitu istilahnya. Nah, dari sekian banyak kegiatan, bagaimana sih cara mengatur waktu antara organisasi dan akademik? Kalau dari saya pribadi mungkin tetap yang diprioritaskan di utama yaitu masa di kampus atau tugas-tugas di perkuliahan gitu. Setelah semuanya itu selesai, setelah semua itu bisa dihandle, kemudian ada tanggungan di organisasi, baru setelah itu saya pribadi kemudian menyelesaikan tugas-tugas saya yang di organisasi. Karena kalau membuat skala prioritas di saya pribadi ya memang prioritas yang utama yaitu ya kuliah. Kita sebagai mahasiswa kewajibannya kuliah gitu. Untuk organisasi kan istilahnya sebagai kesibukan sampingan lah, tapi tetap harus dengan tanggung jawab yang di awal sudah diambil gitu. Ada konsekuensi yang harus direlakan gitu untuk organisasi, kayak waktu, tenaga, pikiran ya memang harus direlakan untuk sebuah organisasi seperti itu. Ya memang jika masuk dalam sebuah organisasi kita harus sudah siap gitu ya dalam mengatur waktu gitu. Iya betul, karena kan yang mengambil keputusan untuk masuk organisasi itu kan kita sendiri, seharusnya kan sudah bisa memperkirakan gitu apa aja yang kira-kira yang akan terjadi di depan gitu ya, harus siap lah maksudnya, ada persiapan. Ya oke. Untuk yang terakhir, kira-kira ada nggak sih pendapat kamu tentang Likista atau tentang podcast ini? Ya untuk Likista sendiri, jujur saya kagum dengan Likista, sangat luar biasa dengan prodi-prodi yang dihimpunnya itu masih memiliki organisasi aktif gitu. Sedangkan di Likista sendiri bisa survive, bisa membuat sebuah program kerja yang inovatif yang memang dipersembahkan sebagian besar untuk mahasiswa yang ada di naunginya. 3 prodi itu kan masih memiliki sebuah organisasi aktif. Dengan di Likista juga untuk kalau dipikir secara orang awam kan pasti banyak kendala gitu dengan mengkoordinasikan 3 organisasi aktif di bawah Likista gitu. Jadi sangat luar biasa kepada Likista bisa survive sampai sekarang, bisa mengkonsep sebuah program kerja yang luar biasa. Ya menurut saya luar biasa buat Likista. Alhamdulillah, semoga mungkin nanti antara Likista dan Hima Kopagi bisa mengadakan kerjasama gitu. Amin, boleh. Di tahun depan mungkin bisa berkolaborasi. Ya, insya Allah. Oke, baik Rudi. Oh iya, dari Likista nih mau ngajak Ketua Hima Kopagi buat jargon Likista. Jadi, boleh. ketika saya bilang Likista, Rudi jawab dengan salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Bisa, Rudi? Bisa, siap. Oke, baik. Kita mulai ya. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, terima kasih. Oh iya, boleh dong gantian untuk jargon Hima Kopagi gimana? Ya boleh nih, untuk jargon Hima Kopagi sendiri yaitu ketika saya menyebutkan Hima Kopagi, Putri bilang saja pagi, pangan dan gizi. Oke, baik, siap. Siap. Hima Kopagi. Pagi, pangan dan gizi. Wah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Rudi selaku ketua dari Hima Kopagi yang sudah berkenan untuk ngobrol bareng di podcast Likista kali ini. Siap, terima kasih juga Likista sudah mau memberi tempat saya untuk berbicara, untuk sharing-sharing bagaimana keadaan Likista, bagaimana di Hima Kopagi juga. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang berada di fase jenuh akan segalanya, hanya karena sesuatu baik belum terjadi, bukan berarti sesuatu yang baik tidak akan datang menghampiri. Istirahat bila terasa penat. Terima kasih sudah kuat sampai saat ini. Hiduplah sehari lagi.